Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bunda kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di video kali ini saya, Mr. Johan, insya Allah akan memberikan sedikit informasi terkait dengan rapot yang akan dibagikan. Oke, nah di sini di rapot yang akan dibagikan ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Nah, berhubung Bunda sekarang kan masih di kelas 1 ya untuk anandanya. Nah, jadi ada beberapa poin atau ada beberapa hal yang harus saya jelaskan. Oke, nah keterkecuali untuk Bunda yang sudah mempunyai kakak di Fitra Insani, nah tentu saja sudah paham. Nah, tentu untuk yang belum punya kakaknya tentu harus dijelaskan. Oke, Bunda, kita mulai saja ya. Oke, yang pertama, yang paling atas. Nah, yang paling atas itu ada data peserta didik. Nah, di sana ada nama peserta didik, nama lengkap. Lalu di bawahnya, di situ ada nomor induk yang diberikan oleh sekolah. Dan selanjutnya yang sebelah kanannya juga itu ada NISN atau nomor induk siswa nasional. Oke ya. Nah, di situ ada dua nomor ya, otomatis ada nomor induk yang diberikan oleh sekolah, ada juga nomor induk yang diberikan oleh dinas. Nah, namun tidak semuanya ada NISN ya, karena masih dalam proses. Nah, namun bagi yang dibagi rapot sudah ada NISN-nya berarti sudah keluar nomor induk siswa nasionalnya. Oke, nah setelah itu juga ada tahun ajaran, lalu kelas berapanya ya. Jadi yang paling atas itu informasi terkait peserta didik. Oke, nah setelah itu di bawahnya ada nilai sikap. Nah di situ ya ada nilai sikap dan spiritual. Nah di nilai sikap ini ada 3 tingkatan nilai ya. Oke, 3 tingkatan nilai. Yang pertama adalah sangat baik, yang kedua adalah baik, yang ketiga adalah perlu bimbingan. Nah nanti di sana penilaiannya dalam bentuk deskripsi ya Mom. Nah jadi nanti boleh dilihat kalau misalkan contoh deskripsinya seperti ini. Misalkan Ananda Enokaswati sangat baik dalam hal bla bla bla. Nah berarti dalam penilaian sikap dan spiritual berarti pada posisi terbaik ya. Nah namun kalau misalkan baik dalam hal, nah untuk penilaian sikap dan spiritualnya sudah dianggap cukup. Oke, nah yang paling bawah adalah jika keterangannya Ananda perlu bimbingan, nah berarti pada aspek-aspek tertentu nanti dijelaskan di deskripsinya, di aspek tertentu berarti harus ada perlu bimbingan. Oke, seperti itu ya. Itu penjelasan untuk dinilai sikap dan spiritual. Oke, next. Nah, di bawahnya lagi kita sudah masuk ke penilaian dari KI 3 dan KI 4 ya. KI 3 adalah penilaian pengetahuan atau tes tulis, dan yang sebelah kanannya adalah KI 4 atau keterampilan. Oke, di situ bisa dilihat Bunda ada rata-rata kelas. Nah, di situ ada nilainya. Nah, di situ rata-rata kelas itu nilainya diambil dari nilai indeks kelas atau nilai tengah indeks kelas atau nilai rata-rata semua siswa jika digabungkan lalu dibikin rata-rata. Oke, paham ya? Oke, jadi di situ misalkan ada contoh PKN misalkan ya. PKN di situ ada nilainya 90 misalkan. Nah, berarti dari satu kelas, nilai satu kelas semua digabung dibikin rata-rata menjadi 90. Nah itu adalah nilai rata-rata kelas atau nilai tengah indeks kelas. Oke ya. Nah untuk nilai tengahnya masing-masing mapel memang berbeda. Nah namun untuk nilai bawah indeks kelasnya itu di 75, dan untuk nilai batas atasnya itu beberapa kelas ada yang berbeda. Ada yang di 96, 95 sampai 94 juga ada ya. Gitu. Jadi batas atasnya nanti bisa terlihat di nilai rapot Ananda gitu, oke? Nah, itu dari penjelasan dari nilai rata-rata. Nah, sebelah kanannya, nah itu adalah nilai total
akumulasi Ananda dari pembelajaran di semester 1. Nah, tepatnya sih bukan akumulasi, namun nilai yang sudah diproses melalui skema penyesuaian nilai, oke ya. Nah, jadi untuk skema penyesuaian nilai ini itu banyak faktor ya, atau banyak nilai yang diambil. Nah, yang pertama dari pH tema 3, pH tema 4, lalu dari tugas, nah lalu dari PS praktek, dari PS tulis, dan banyak hal yang lainnya, oke ya. Nah, jadi barangkali ada pertanyaan, Mister, nilai saya kenapa saat pH itu 100 semuanya, tapi ketika di rapot kenapa tidak 100? Oke, alasan yang pertama, di rapot itu tidak boleh ada nilai yang 100 ya, Mum. Nah, namun maksimal itu di 99. Oke, pertama itu 99. Oke, yang kedua, untuk nilai kita ada skema penyesuaian nilai. Nah, skema penyesuaian nilai ini akan mengolah data atau menginput data dari semua input yang masuk ke kita. Nah, kita akan olah datanya dengan skema yang kita sepakati. Setelah itu akan keluarlah nilainya. Oke ya. Nah, jadi meskipun nilai pH 100, nilai PAI 100 itu tidak berarti langsung di rapotnya 100 ya. Kita ada skema penyesuaian. Oke. Nah, yang paling paling berpengaruh pada penilaian rapot kali ini, terutama saat daring, itu adalah yang pertama adalah tugas. Ini sangat penting sekali. Jadi nilai tugas ini sangat berpengaruh ke nilai akhir ya. Jadi dimohon untuk lebih awareness lagi terhadap tugas Anandanya. Lalu yang kedua adalah nilai PAS. Nah, jadi untuk nilai PAS dan untuk nilai PAS kita tidak intervensi. Jadi berapapun nilainya kita masukkan ke rapot. Nah, untuk nilai PH dan beberapa hal lainnya itu akan terproses di skema penyesuaian. Oke, termasuk juga nilai tugas. Jadi nilai tugas dan nilai PAS itu sangat penting. Oke. Nah, selanjutnya yang di sebelah kanannya itu adalah nilai keterampilan atau KI 4. Nah, di keterampilan ini memiliki indeks kelas juga sama, rendahnya itu di 85. Nah, maksimalnya itu di 95. Jadi bagi Ananda yang mempunyai nilai 95 berarti sudah maksimal di pembelajarannya. Oke, paham ya? Oke. Nah, sama di rata-ratanya juga, berarti rata-rata jika dirata-ratakan semua nilai Ananda, nah itulah nilainya. Gitu ya. Jadi nilai rata-rata ini bisa dijadikan sebuah evaluasi buat Bunda. Jadi ketika nilainya anak dari satu kelas itu dirata-ratakan nilainya misalkan 90. Nah, misalkan Ananda nilainya ada 91. Berarti bisa disimpulkan bahwa kemampuan Ananda berada di atas rata-rata kelas. Oke, paham ya? Nah, namun kalau misalkan di rata-rata kelasnya itu 90, Anandanya di 89. Nah, berarti kesimpulannya adalah kemampuan kompetensi anak berarti di bawah rata-rata kelas. Kayak gitu, jadi bisa menjadi evaluasi juga. Oke ya. Nah, lalu baik di KI 3 atau pengetahuan, lalu KI 4, di situ ada deskripsi. Nah, ini juga penting. Nah, jadi di deskripsi itu sama, namun untuk di deskripsi KI 3 dan KI 4 kita ada punya 4 nilai, tingkatan nilai. Kalau tadi kan di sikap dan spiritual ada 3 tingkatan nilai, sangat baik, baik, dan butuh bimbingan. Nah, kalau untuk di KI 3 dan KI 4 kita ada 4 tingkatan nilai. Yang pertama sangat baik, lalu baik, cukup baik, dan butuh bimbingan ya. Nanti di deskripsinya bisa dibaca apakah Ananda sangat baik, baik, cukup baik, dan butuh bimbingan. Sudah tadi dijelaskan sama saya, kalau sangat baik berarti sudah melampaui dari tujuan kompetensinya. Nah, kalau misalkan baik berarti dinilai cukup, sudah sesuai dengan targetan kompetensinya. Nah, jika cukup baik kita anggap aman di kompetensi tersebut. Nah, jika butuh bimbingan berarti perlu perhatian khusus di mata pelajaran tersebut. Nah, seperti itu ya. Tinggal dibaca saja deskripsinya. Nah, Mister,
anak saya kurangnya di mana atau lebihnya di mana itu dijelaskan di deskripsi. Jadi jika di deskripsinya dijelaskan Ananda sangat baik di bla bla bla, nah berarti di situ Ananda menonjol kemampuan kompetensinya. Namun jika butuh bimbingan atau cukup baik di bla bla bla, nah nanti bisa ketahuan. Misalkan kalau di matematika butuh bimbingan di pola bilangan, nah nanti dijelaskan di situnya. Itu juga untuk evaluasi. Oke. Nah selanjutnya udah ke bawah ya. Nah di situ ada beberapa mata pelajaran yang tidak ada nilai KI 3-nya atau nilai pengetahuannya. Oke, yang pertama adalah bahasa Arab, lalu muatan keislaman. Muatan keislaman itu mencakup akidah, akhlak, ibadah, dan tarikh ya atau sejarah Islam. Oke, selanjutnya, nah di bawahnya lagi itu ada nilai Fun English dan nilai TTQ, oke ya. Nah untuk nilai Fun English juga ada beberapa aspek penilaian, ada following instruction, lalu ada listening, speaking, writing, dan reading ya. Nah untuk evaluasinya boleh dilihat di deskripsinya. Nanti Ananda unggul di mana, nah atau butuh bimbingan di mana. Oke. Nah untuk TTQ tidak semuanya ada nilainya ya, terutama nilai hafiz karena untuk kelas 1 belum ada targetan untuk hafalan. Nah jadi hanya nilai 1 nilai saja, oke ya. Nah nilai di sini nanti ada keterangan sudah sampai di mana kemampuan Ananda di TTQ ada di deskripsinya. Jadi penting untuk dibaca ya deskripsi. Oke, segitu aja mungkin ya terkait dengan penjelasan rapot. Mudah-mudahan cukup dimengerti oleh Bunda atau Ayah di rumah. Nah, jika ternyata masih kurang puas atau ada beberapa pertanyaan terkait rapot, boleh ditanyakan langsung kepada tim wolasnya masing-masing ya. Oke. Nah selanjutnya adalah terkait ranking. Oke. Nah biasanya Bunda nih penasaran, Mister anak saya ranking keberapa ya? Oke. Nah di satuan pendidikan selalu ada yang namanya ranking. Oke, apa sih fungsi ranking ini? Oke, di Virta Hersani kita ada ranking sama ya seperti di satuan pendidikan yang lain, namun di kita tidak di-share ke orang tua ya. Jadi ranking itu hanya internal untuk guru saja. Oke, Mister kenapa nggak di-share? Oke, jadi fungsi ranking itu sendiri sebenarnya sebagai indikator keberhasilan guru dalam menentukan atau mengolah data nilai anak-anak di rapot, oke ya. Nah, sejauh guru mengajar, baik itu tatap muka ataupun daring, guru itu bisa atau teacher bisa melihat secara langsung, bisa memperkirakan gitu, siap anak Ananda mana yang rajin, yang kompetensinya unggul, yang butuh bimbingan khusus atau misalkan dari banyak segi hal lah gitu. Jadi guru itu mampu melihat banyak hal saat pembelajaran atau KBM berlangsung. Nah di situ keluarlah penilaian secara subjektif. Nah jadi ranking ini akan menjadi jembatan nilai objektif dari nilai olah data yang sudah diolah menggunakan skema penyesuaian nilai. Nah setelah keluar olah datanya, kita combine dengan nilai subjektif dari guru tersebut. Jadi kalau secara kasarnya sih Bunda, guru itu dapat melihat siapa aja yang kemungkinan akan mendapatkan ranking 1, kedua, atau yang masuk 10 besar, atau siapa aja yang memang tidak masuk 10 besar. Nah jadi penilaian seperti itu kita anggap sebagai penilaian subjektif, linear tidak dengan olah data ya, olah data yang sudah diolah melalui skema penyesuaian nilai. Nah jika linear berarti kita anggap pengolahan data secara objektif itu valid atau berhasil. Nah seperti itu umumnya fungsi dari ranking. Jadi ranking itu tidak di share ke orang tua. Oke, misalkan saya pengen tahu gitu kan sebagai evaluasi anak saya tuh sampai di mana pembelajarannya. Oke, jika untuk evaluasi bisa dilihat
di deskripsi, bisa dilihat di rata-rata nilai, apakah nilainya di bawah rata-rata kelasnya atau di bawah nilai tengah indeks kelasnya atau sedang di atas nilai tengah indeks kelasnya. Nah, di situ juga bisa dilihat ya. Jadi tidak perlu membandingkan dengan ananda yang lain. Oke, jadi terutama di satuan pendidikan dasar, di sekolah dasar. Nah, jadi tumbuh kembang ananda kan berbeda-beda, Mom ya, tidak bisa disamakan. Jadi yang paling penting itu sampai di mana ananda bisa menyesuaikan diri atau bisa berkompetensi. Nah, di situ kita bisa melihat di mana kurangnya kita perbaiki, di mana kelebihannya kita pertahankan. Oke, sampai sana ya. Jadi tidak perlu dibandingkan dengan ananda yang lain. Oke, rapot ini sifatnya rahasia, Mom ya. Jadi secara pribadi hanya guru dan orang tua dan anandanya yang tahu. Jadi ketika nanti di-share PDF-nya atau soft file-nya atau mungkin nanti dibagikan hard copy-nya, tidak untuk dibandingkan dengan teman yang lain gitu ya. Misalkan boleh dong lihat nilainya. Nah, jangan ya. Nah, karena nanti khawatir ada sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya. Jadi cukup menjadi bahan evaluasi untuk anandanya masing-masing, tidak untuk di-sharekan ke teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya informasi terkait quizzes. Nah, di beberapa walas udah men-share ya tutorialnya dan udah men-share link untuk gabung di kelasnya quizzes. Nah, jadi dimohon untuk segera didaftarkan anaknya ya di quizzes. Nah, jadi insya Allah untuk semester 2 nanti untuk penilaian baik tugas ataupun PH kita akan menggunakan quizzes gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan quizzes ananda lebih seru, lebih semangat lagi belajarnya. Oke, jadi kita tidak menggunakan Google Form lagi ya, insya Allah kita akan terfokus ke quizzes. Oke, dan untuk quizzes ini sendiri insya Allah nanti di pekan liburan ada 2 minggu, 2 pekan liburan ananda di rumah. Insya Allah kita akan trial ya, kita akan coba quizzes ini tidak bersifat wajib, namun kita coba. Nah, jadi untuk mengisi kekosongan atau mengisi liburan juga, ananda nanti akan ada notif untuk mengerjakan soal di quizzes. Oke, sifatnya tidak wajib, nah tapi ananda boleh coba dulu ya, biar tahu bagaimana serunya menggunakan quizzes. Oke, nah informasinya mungkin segitu aja Bunda terkait penjelasan rapot dan quizzes. Nanti jika ada pertanyaan tambahan boleh ditanyakan langsung ke wali kelasnya masing-masing. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan penjelasan dari saya cukup ya. Jadi tidak perlu bertanya lagi. Oke, sekian aja penjelasan dari saya Bunda. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan di masa liburan dan tetap semangat meskipun masih di masa pandemi. Oke, segitu aja mungkin. Selamat datang di semester 2. See you. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.